Ya, dan saya kira kan kita bolak-balik juga bahas bahwa bagaimanapun juga Pak Surya Paloh ini dari seorang gambler gitu ya. Ya, dia tahulah dia untung rugi kalkulasinya, kemudian bagaimana call tingginya gitu, dan kita bisa menduga pasti ketika bertemu dengan Pak Luhut kemarin sudah diberi semacam sinyal ini, kalau lu masih terus begini nih terus ini akan diambil nih si Johnny G Plate. Tapi Pak Surya Paloh kan naik itunya ya, apalagi mengecam Pak Jokowi yang masih mengendorse begitu. Ini kan bagian dari tadi itu tawar menawar, tapi akhirnya Pak Jokowi ngambil keputusan untuk itu karena ada kepentingan juga dengan Ibu Megawati gitu. Tapi saya kira nanti itu betul itu di tahap pertama itu yang terjadi untuk kira-kira men-serve Megawati supaya jangan terlalu musim Jokowi lah, kira-kira itu kan. Tetapi sebaliknya keputusan Jokowi untuk langsung menghukum Nasdem itu tidak menghitung opini publik tuh. Yes. Karena opini publik justru menganggap ya itu dikerjai sebetulnya Nasdem itu demi menghalangi Anies, dan itu juga satu paket. Jadi kira-kira kalau kita coba bayangkan sekarang, mungkin Pak Surya Paloh antara meringas artinya kesel, atau tertawa kecil karena ini belum masuk dalam permainan gue itu Jokowi, kira-kira begitu kan. Karena tetap kalau kita lihat taktiknya Surya Paloh, dia memang umpankan supaya Jokowi makin lama makin panas batinnya kan, dan ternyata berakhir di situ tuh. Jadi saya kira kecerdikan dari Surya Paloh. Ya, walaupun harga yang dibayar oleh Pak Surya Paloh itu sangat mahal loh ya. Sekarang ini kita dengar itu proyek-proyeknya Pak Surya Paloh di pemerintahan sudah mulai dipangkas begitu ya, dan kemudian dia punya proyek tower, ada 2 tower kembar di Jalan Tamrin itu juga katanya pendanaannya dari BUMN, bank BUMN juga mulai dihentikan, dan akibatnya juga ini ada dampaknya ke stasiun televisinya juga mulai melakukan pengurangan tenaga kerja, yang saya kira ini tidak semata-mata persoalan ini saja, tapi memang industri televisi sedang sunset juga begitu loh Bung Rocky. Ya, tapi itu akan dieksploitasi seolah-olah atau mungkin seolah-olah memang benar itu yang selalu dilakukan oleh istana kan. Jadi semua kontrak yang menyangkut dengan Nasdem pasti akan dibatalkan. Tapi kita mau uji apakah Surya Paloh dalam 1-2 jam ini mau ngomong apa enggak tuh. Saya kira dia akan ngomong, dan hitungan saya dia akan naikin lagi tone-nya. Oke, ini proses hukum, silahkan dalam basa-basi dia akan proses hukum, tetapi politik akan jalan. Kami tetap konsisten untuk mencalonkan Anies Baswedan. Jadi kalau kalimat semacam itu muncul, nah politik Indonesia selama mungkin 2 bulan ini sorotannya ke Nasdem terus. Nah, sorotan itu justru menimbulkan simpati publik. Jadi kamera publik akan tersorot ke Surya Paloh, dan itu Surya Paloh pasti senang kameranya, karena itu kesempatan Surya Paloh buat kampanye sebetulnya kan. Ini jebakannya begitu tuh. Sementara Pak Jokowi tetap nggak punya lagi kapasitas untuk mengatakan ini demi hukum, enggak. Orang udah tahu Pak Jokowi itu demi politik. Jadi sebetulnya itu yang terjadi itu. Yang paling diuntungkan tentu adalah mereka yang masih menganggap bahwa setelah Nasdem dihukum maka politik akan berubah, tapi kelihatannya nggak akan berubah tuh. Jadi tetap relawan Anies akan diuntungkan dengan isu ini. Nah, tinggal Anies mau manfaatkan ini atau tunggu permainan politik yang lebih formal. Bagi saya sebetulnya Anies memanfaatkan aja bahwa memang dia adalah target, karena itu dia mungkin akan bikin pidato lah. Oke, saya sebetulnya menyesal karena gara-gara saya Partai Nasdem itu dikerjain. Masing-masing begitu itu penting untuk menghimpun energi relawan. Sebab kalau enggak nanti relawan juga menganggap Anies nggak bakal jadi nih. Jadi berjalan aja tuh. Saya kira itu. Ini bukan pikiran, ini keinginan saya. 2 hours later. Saudaraku semuanya, ditetapkannya Saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda. Dari komitmen awal partai ini didirikan, kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu kita dukung, kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan,
partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusinya dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu.